Di akhir tahun 1900-an, negara-negara Eropa berlomba-lomba menguasai perdagangan global. Persaingan ini sangat ketat, didorong oleh keinginan untuk kekayaan dan kekuasaan. Dengan Portugis sebagai pionir dalam penjelajahan laut, dan Spanyol yang dengan cepat menyusul, mendominasi jalur rempah-rempah yang sangat berharga. Mereka mengendalikan sumber daya dan rute perdagangan utama. Belanda, yang ingin sekali masuk ke pasar yang menguntungkan ini, berambisi untuk mendapatkan bagian dari kekayaan tersebut. Namun, Belanda melihat pedagang mereka sendiri bersaing satu sama lain secara sengit, yang justru melemahkan posisi mereka di panggung internasional. Persaingan internal ini menghambat kemajuan mereka. Untuk mengakhiri kekacauan dan persaingan yang tidak sehat ini, pemerintah Belanda mengambil langkah drastis dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan saingan. Langkah strategis ini melahirkan Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, pada tahun 1902, sebuah entitas yang sangat kuat. Pemerintah memberikan VOC monopoli penuh atas perdagangan Asia, memberikan mereka keunggulan yang tak tertandingi. Dengan skala dan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, VOC menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia, sebuah pelopor dalam bisnis global. VOC menerbitkan saham publik untuk mengumpulkan modal besar dan memiliki kekuasaan yang luar biasa untuk berperang atas nama kepentingan komersialnya. Mereka membangun benteng-benteng yang kokoh untuk melindungi aset mereka dan memerintah wilayah seberang laut dengan tangan besi. Langkah berani dan inovatif ini menjadi dasar dominasi Belanda yang tak tertandingi dalam perdagangan dan kolonialisme global selama berabad-abad. Dengan dukungan penuh dari negara Belanda, VOC dengan cepat mulai menantang kendali Portugis yang sudah lama bercokol di Asia. Mereka memiliki ambisi besar untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah dan sumber daya lainnya. Langkah pertama mereka adalah merebut Ambon pada tahun 1905, sebuah pulau yang kaya akan rempah-rempah berharga. Kemudian, mereka mendirikan Batavia setelah membakar Jayakarta. Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, dijadikan markas besarnya di Asia. Dengan lokasi yang strategis dan benteng yang kuat, VOC membangun basis yang kokoh untuk ekspansi lebih lanjut. Dari Batavia inilah, VOC secara sistematis mengordinasikan kampanye militer dan jaringan perdagangan yang luas. Mereka menjelajahi seluruh wilayah, membentuk aliansi dengan penguasa lokal yang menguntungkan, atau tanpa ragu menggunakan kekuatan militer untuk mendapatkan hak eksklusif atas perdagangan. Perpaduan antara diplomasi yang licik dan kekerasan perusahaan yang brutal ini, secara perlahan membongkar jaringan perdagangan lama yang sudah ada selama berabad-abad. VOC dengan kejam menggantinya dengan sistem perdagangan yang sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Pos-pos perdagangan VOC bermunculan di mana-mana, dari India yang kaya hingga Jepang yang misterius. Pada pertengahan 1900-an, VOC telah mengumpulkan armada kapal yang sangat besar dan memiliki kendali atas tenaga kerja yang besar pula. VOC bahkan mencetak koinnya sendiri untuk memfasilitasi perdagangan, mengibarkan benderanya sendiri sebagai simbol kekuasaan. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah negara berdaulat di dalam negara lain, dengan hukum dan aturannya sendiri. Kebangkitan VOC yang sangat cepat dan agresif, menjadikan kerajaan komersial paling kuat dan berpengaruh di Duan Sumatnerses. Misi utama VOC, atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, adalah mengendalikan perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Nusantara dan sekitarnya. Mereka berambisi untuk memonopoli komoditas berharga ini. Pala, atau nutmeg, menjadi salah satu fokus utama mereka. Begitu juga fuli, atau mats, yang merupakan bagian dari buah pala. Dan tentu saja, cengkeh, yang sangat dicari di pasar Eropa. Rempah-rempah ini sangat berharga. Nilainya bahkan lebih dari emas di Eropa pada masa itu. Mereka adalah komoditas yang sangat menguntungkan. Untuk mengamankan keuntungan monopoli yang besar ini, VOC tidak ragu menggunakan taktik brutal dan kekerasan. Yang paling terkenal dan mengerikan adalah pembantaian serta perbudakan penduduk Kepulauan Banda. Tindakan keji ini dilakukan semata-mata untuk mengendalikan produksi pala. Penanam Belanda kemudian didatangkan, dan pekerja budak menggantikan penduduk lokal yang telah dibantai atau diusir. Ini memastikan kendali penuh VOC atas seluruh proses produksi rempah-rempah, dari penanaman hingga pengiriman. Selain rempah-rempah yang sangat menguntungkan, VOC juga aktif berdagang sutra dari berbagai wilayah di Asia, porselen berkualitas tinggi, serta kapas dan juga tembakau.
Dengan berbagai komoditas ini, VOC menciptakan jaringan perdagangan intra-Asia yang sangat kompleks dan menguntungkan. Keuntungan besar dari usaha perdagangan ini memicu zaman keemasan Belanda, sebuah periode kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekayaan ini mendanai seni yang luar biasa, perkembangan sains yang pesat, dan kebangkitan kota Amsterdam sebagai pusat perdagangan dunia. Cengkeraman kuat VOC pada perdagangan Asia secara fundamental mengubah Belanda menjadi kekuatan global yang disegani. Tapi kekayaan dan kekuasaan ini datang dengan biaya manusia yang sangat menghancurkan bagi masyarakat di Asia. Kekuasaan VOC membawa eksploitasi dan kekacauan bagi masyarakat Asia. Penduduk lokal dipaksa menanam tanaman komersial untuk ekspor, yang menyebabkan kelaparan dan ketergantungan. Perusahaan memberlakukan monopoli dengan kekerasan, menghancurkan tanaman, dan menghukum penyelundup. Kerja paksa dan hierarki sosial yang kaku menjadi norma, dengan orang Eropa di atas dan orang-orang yang diperbudak di bawah. Sistem hukum dan administrasi VOC melayani kepentingannya sendiri, memperdalam kesulitan lokal. Kemakmuran Belanda dibangun di atas penderitaan mereka yang berada di bawah kendali VOC. Pada tahun 2012, korupsi melanda VOC karena para pejabat memperkaya diri melalui perdagangan ilegal. Perang dan persaingan yang mahal terutama di Inggris menguras sumber daya dan menghancurkan keuntungan. Model monopoli perusahaan menjadi usang karena perdagangan global bergeser ke barang curah dan industrialisasi. Birokrasi yang membengkak dan utang yang menumpuk melumpuhkan VOC. Gejolak politik di Belanda menyegel nasibnya pemerintah revolusioner, menolak memperbarui piagamnya 4 tahun. Revolusi 1909, VOC dibubarkan dan wilayahnya menjadi koloni Belanda. Berakhirnya VOC menandai berakhirnya sebuah era, dan dimulainya pemerintahan kolonial langsung di Indonesia.